Viral, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan bersama dengan Partai Nasdem dalam mengarungi Pilpres 2024 mendatang. Optimisme ini disampaikan oleh calon presiden atau capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, saat acara Nasdem UMKM Trade Show atau NUTS dan Forum Bimbingan dan Teknis Fraksi Nasdem DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota se-Indonesia di ACC Senayan, Kamis 10 November 2022. Sekarang kita bersama Nasdem, insya Allah dua partai lainnya akan bersama-sama kita. PKS bersiap, Demokrat bersiap, dan nanti bersama-sama Nasdem, Demokrat, PKS jalan bersama-sama, kata Anies. Menurutnya, untuk meraih kemenangan harus melangkah bersama dengan visi dan misi yang sama. Hal itu yang harus dikejar Anies agar meraih kemenangan secara paripurna pada pemilu 2024 mendatang. Apalah artinya kemenangan eksekutif bila legislatif tidak bisa mendukung? Apalah artinya kemenangan di legislatif kalau di eksekutif kita tidak pegang tanda tangan? Betul, ucapnya. Anies Baswedan mengatakan kemenangan pada pemilu 2024 mendatang nanti merupakan pekerjaan rumah bersama. Untuk itu, tiga partai politik harus berjalan beriringan dengan cara membagi tugas yang seimbang sebagai misi bersama. Untuk itu, kita harus sama-sama dalam proses ini, tutupnya. Sementara itu, isu bahwa sebelumnya deklarasi koalisi perubahan yang digagas oleh Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat batal dilakukan pada 10 November lalu. Mengenai isu keretakan tersebut, PKS menyanggah dan menyampaikan bahwa sejumlah pembicaraan pembentukan koalisi pengusung Anies Baswedan ini masih belum tuntas. Hal ini disampaikan oleh juru bicara PKS M. Khalid. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait deklarasi 10 November. Pertama, tanggal 10 November adalah usulan dari Partai Nasdem. Kami sangat menghormati usulan tersebut, katanya kepada wartawan pada Rabu 9 November 2022. Khalid mengatakan pihaknya masih akan mematangkan pembahasan di koalisi, termasuk mengenai platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan, dan figur yang bakal diusung sebagai capres dan cawapres di 2024. Menurut Khalid, batalnya rencana deklarasi koalisi itu tidak menandakan ketiganya sedang retak. Menurutnya, masing-masing parpol masih mencari titik temu kepentingan di dalam koalisi yang bakal dibentuk. Kedua, mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan. Tetapi ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi, kata dia. Karena maksud dari koalisi adalah pertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi, yang mempresentasikan aspirasi masing-masing konstituennya, lanjutnya. Sementara dari pihak Demokrat menyebutkan bahwa koalisi perubahan makin lengket, lawannya belum jelas. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategi Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, PD khususnya sedang menggodok strategi pemenangan. Yang jadi fokus PD bukan sekedar jadi peserta pemilu, tapi bagaimana PD menang dan koalisi ini menang. Yang menang bukan hanya Pilpres tetapi juga Pileg, katanya kepada wartawan pada Senin 7 November. Herzaki menjelaskan mengapa Partai Demokrat menargetkan kemenangan di Pilpres dan Pileg. Misi besar Demokrat, kata Herzaki, memperjuangkan harapan rakyat akan adanya perubahan yang baik.
Partai Demokrat mengatakan dua partai lain dalam wacana koalisi perubahan, yaitu Partai Nasdem dan PKS, ingin memperoleh suara kursi yang sama tingginya. Namun Demokrat melihat belum ada lawan yang cukup jelas. Untuk mengimplementasikan harapan rakyat itu, bukan hanya butuh kekuatan presiden di eksekutif, tetapi juga kekuatan para wakil rakyat di badan legislatif, baik terkait kebijakannya, aturannya, maupun anggarannya. Itulah misi besar PD, ujarnya.